Halo guys, selamat datang di channel Animemu Animeku. Kali ini kita akan membahas fakta menarik seputar Boruto episode 173, rahasia di balik ruang bawah tanah. Tapi sebelum itu, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik seputar dunia shinobi. Koi langsung saja ke pembahasan. Boruto episode 173 ternyata mempunyai beberapa fakta menarik. Di antaranya 1. Eksperimen pada manusia. Telah diketahui bahwa Victor mencuri sel Hashirama itu dari laboratorium lama milik Orochimaru yang telah lama Orochimaru tinggalkan. Awalnya kita hanya tahu bahwa sel Hashirama itu sempat menjadi barang yang sangat diincar oleh berbagai pihak, seperti Victor itu sendiri, juga bersaudara yang memiliki Genjutsu mematikan, Sakuya sama Shinobi Kumogakure, dan pastinya Shinobi Konoha itu sendiri. Tapi ternyata Victor menggunakan sel Hashirama untuk membuat sebuah eksperimen pada manusia. Contohnya adalah Anato. Dia merupakan salah satu korban kebingisan Victor. Tujuan dari Victor membuat eksperimen manusia adalah untuk membuat sebuah pasukan yang tangguh dengan hasil eksperimen manusianya. Ini terbukti saat Konohamaru dan Mugino melawan orang hasil eksperimen Victor tersebut. Konohamaru berkata bahwa mereka atau orang-orang Victor itu tangguh. 2. Tipuan Victor pada Daimyo. Di episode ini kita tahu bahwa Daimyo telah dibodohi oleh Victor dengan diiming-imingi teknologi yang dapat mengembangkan Tani no Kuni atau desa lembah. Selain itu, Daimyo juga mengaku dibutakan dengan lukisan indah yang digambar oleh Victor, sehingga Daimyo pun terbujuk oleh ajakan Victor dan mengizinkan Victor beroperasi dengan penelitiannya. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tahu sendiri penelitian Victor malah melenceng dari yang seharusnya. Selain itu, Victor menjadikan Daimyo tidak percaya dengan Shinobi Konoha dan tak akan membiarkan setiap kunjungan penelitian dari Konoha pada laboratorium Victor. Namun, pada saat memasuki lab penting Victor, Konohamaru dan Mugino melepaskan genjutsu yang selama ini mempengaruhi Daimyo, sehingga Daimyo mengetahui kebusukan Victor selama ini dalam menjalankan penelitiannya. 3. Misteri Dr. Iwagakure. Dokter yang dulu bekerja pada Sandai Mitsujikage atau Onoki ternyata selama ini belum mati. Di scene dahulu diperlihatkan mereka tidak menemukan jasad si dokter yang diambil jantungnya oleh Ku, seorang manusia buatan dokter itu sendiri. Dan mungkin kasus dokter ini bisa hidup kembali adalah seperti yang dilakukan organisasi Kara pada Ao, yaitu memodifikasi tubuhnya sehingga ia bisa hidup kembali. Atau bisa saja Victor mentransplantasikan jantung seseorang pada dokter tersebut, karena kita tahu selama ini Victor telah melakukan berbagai macam penelitian. Mungkin alasan Victor untuk mempekerjakan dokter ini adalah karena dokter ini pernah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Ponshinju, yaitu membuat manusia buatan yang berasal dari Zetsu putih. Kita tahu bahwa Zetsu putih adalah bagian dari Ponshinju, karena Zetsu berasal dari manusia yang mati karena cakranya dihisap oleh Ponshinju. Mungkin itulah sebabnya Victor mempekerjakan dokter ini, dan dokter ini setuju untuk membantu Victor karena mereka telah membuat kesepakatan. Dan itu dibuktikan saat dokter itu berkata, "Victor sama, kesepakatannya bukan seperti ini, izinkan saya ikut juga." Tapi pada akhirnya si Victor Baka itu pun mengkhianati si dokter tersebut. 4. Rencana menumbuhkan pohon Shinju. Victor mencuri sel Hashirama bukan hanya untuk membuat eksperimen manusia, tapi dia juga mencuri sel tersebut untuk berencana membangkitkan pohon Shinju. Ini dibuktikan dengan Victor berkata, karena ada gangguan yang tak diperlukan, rencananya jadi harus dipercepat. Kita semua tahu resiko yang dapat terjadi bila pohon Shinju hidup kembali, yaitu pohon itu bisa menyerap cakra semua orang. Bukan hanya orang-orang Victor saja yang diserap cakranya, tapi bisa saja pohon Shinju itu menyerap seluruh cakra kehidupan yang ada di bumi. Selain itu, bila pohon Shinju mekar, itu bisa saja membuat dunia shinobi terkurung dalam genjutsu spesial yang dimiliki pohon Shinju tersebut. Dan dampak terburuknya bisa saja terjadi seperti saat perang dunia shinobi keempat, yang mana seluruh manusia terjebak dalam Mugen Tsukuyomi Umi selain tim Juju dan Obito. Tapi tenang saja teman-teman, ini tidak akan sampai membangkitkan Kaguya kembali, karena untuk membangkitkan Kaguya dibutuhkan seorang Jinchuriki dari Jubi, dan Jinchuriki itu lalu menyerap cakra orang-orang yang terkena Genjutsu Mugen Tsukuyomi. Selain itu, Mugen Tsukuyomi tidak akan aktif bila Rinne Sharingan tidak direfleksikan pada permukaan bulan.
5. Pohon Shinju yang berbeda. Jika dilihat, sepertinya pohon Shinju yang di Tubuhan Victor berbeda dari pohon Shinju yang ditumbuhkan Obito saat Perang Dunia Shinobi keempat. Kita bisa melihat faktanya dari benih dan atau cara yang digunakan untuk menumbuhkan pohon Shinju. Pada Perang Dunia Shinobi keempat, Obito menumbuhkan pohon Shinju menggunakan benih Jubi yang berada dalam tubuhnya. Tetapi, Victor menumbuhkan pohon Shinju menggunakan sel Hashirama yang telah dia teliti sebelumnya. Kasus Victor ini seperti yang dilakukan oleh Uchiha Madara setelah bertarung melawan Hashirama. Mungkin, pohon Shinju yang ditumbuhkan oleh Victor adalah hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Uchiha Madara pada sel Hashirama, untuk tujuan memperpanjang umurnya. Victor mungkin menggunakan pohon Shinju ini hanya untuk pengobatan pada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan juga mencegah penuaan. Ini bisa kita buktikan dengan perkataan Victor di episode ini. Ia berkata bahwa sel Hashirama itu digunakan untuk mengobati penyakit yang tak bisa disembuhkan dan juga bisa menyembuhkan penuaan. Mungkinkah pohon Shinju yang ditumbuhkan oleh Victor terbatas hanya untuk mencegah penuaan dan menjadi obat untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Jawabannya adalah bisa kita dapatkan pada episode Boruto selanjutnya yang berjudul Tumbuhnya Pohon Shinju. Jadi, terus ikuti channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan info menarik seputar dunia shinobi ini. Sekian pembahasan kita mengenai fakta menarik Boruto episode 173 ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Juga tambahkan saran kalian pada kolom komentar di bawah. Sayonara.